Hai everyone, welcome back to Jigas Jive. So, hari ini aku mau cerita lagi nih. Jadi, lebih tepatnya kemarin malam, aku ngobrol sama teman-teman aku. Dan sebenarnya tuh aku udah sering banget ngobrolin ini sama tante aku. Dan kita semua setuju. Kerasa gak sih? Remaja zaman sekarang tuh mentalnya mudah banget hancur. Bukan rubuh lagi, hancur. Aku gak bilang ini cuma karena kita lemah or whatever. Cuman aku merasa ini ada kaitannya dengan konten-konten mental health yang lagi trending topik di seluruh platform media sosial. Banyak banget informasi-informasi yang sepotong-sepotong, dan itu membuat banyak dari kita salah paham, termasuk aku dulu. Yang pada akhirnya melabeli diri kita sendiri dengan berbagai macam kondisi mental yang sebenarnya tuh nggak kita alamin. Nah, karena itu hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang serius tapi penting banget, yaitu stigma kesehatan mental dan kenapa kita harus lebih hati-hati ngomongin ini. So, tonton sampai habis. Jadi, pertanyaan besar hari ini adalah, apakah Gen Z lebih lemah dari generasi sebelumnya dalam hal kesehatan mental? Aku punya beberapa poin nih yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Dulu, aku tipe yang kalau aku lagi sedih or I have a problem, aku bisa silent treatment ke semua orang. Real semua orang. Dan gak cuman itu, aku juga bisa sedih berlarut-larut. Dari tahun berapa ya mental health itu mulai jadi trending topik, khususnya di kalangan remaja, yang banyak dari kami kalangan remaja yang salah paham tentang arti mental health itu sendiri. Dan aku termasuk salah satunya. Kayak pernah gak sih lihat konten yang 5 ciri-ciri lo sedang depresi, atau berbagai macam konten lainnya? Yang padahal depresi sendiri itu kondisi medis yang gak bisa kita klaim sendiri begitu aja. Lagi sedih dikit, lagi ada masalah dikit, langsung ngurung diri dari semua orang, udah kayak bencana besar datang. Gak heran juga sih kalau remaja sekarang banyak banget yang mentalnya tuh disenggol dikit hancur. Kayak aku tadi bilang di awal, bukan rubuh lagi. Karena apa? Karena kurangnya pendidikan. Mereka cuma lihat tentang mental health itu di sosial media. Mereka nggak mau cari tahu lagi sejauh apa sih sebenarnya mental health itu. Wajar, karena di sekolah pun kita nggak pernah diajarkan bagaimana caranya menerima perasaan dengan baik, mengolah emosi dengan baik. Ditambah lagi dengan banyaknya konten-konten mental health yang sepotong-sepotong, nggak detail dijelasin gimana maksudnya, yang bikin semua orang atau banyak pihak salah paham. Apalagi buat orang yang males banget cari tahu lagi kebenarannya. Dan aku termasuk itu. Dulu tuh aku males banget kayak buat baca-baca lagi kalau aku udah ngeliat satu topik yang kayak, oh dia A, yaudah berarti A. Aku nggak mau lihat dari sisi B-nya karena aku udah baca yang A, yaudah. Dan rata-rata netizen Indonesia tuh kayak gitu. Jadi kenapa aku bilang ini ada kaitannya dengan konten-konten mental health di sosial media? Karena banyak banget bikin pihak salah paham dengan konten-konten yang sepotong-sepotong itu. Kayak aku dulu nih, aku merasa aku depresi karena di situ dijelasin di kontennya kalau ini 5 tanda-tanda lo sedang depresi, atau berbagai macam hal lainnya tentang mental health. Dan ini tuh nggak terjadi cuma di aku aja, teman-teman aku juga ada beberapa yang ngalamin itu. Kayak mereka bingung sebenarnya ini tuh mereka ngalamin panic attack agak sih, atau beberapa lah berbagai macam mental health lainnya yang banyak banget itu aku nggak hafal. Dan yang akhirnya malah jadi melabeli dirinya sendiri. Nah, kenapa salah paham ini menurut aku jadi poin pertama? Karena kesalahpahaman itu bisa jadi poin terfatal kalau nggak diluruskan, ya nggak sih? Kayak sekarang ini banyak banget aku dan teman-teman aku yang dulu melabeli dirinya cepet-cepet kalau dirinya tuh kena gangguan mental, yang padahal kita nggak bisa klaim gitu aja. Dan yang paling sering banget buat aku salah paham, itu kan aku emang cengeng ya bawaannya. Jadi aku suka salah paham kalau rasa sedih aku nih normal gak sih? Kayak yang aku lihat di konten gak sih? Jadi yang seharusnya tuh aku cuma nangis beberapa menit doang dan habis itu langsung happy lagi, aku bisa kepikiran seharian, down seharian gak ngapa-ngapain dan gak ngelakuin apapun yang bisa seenggaknya sedikit nge-improve diri aku. Itu aku sering banget salah paham tentang perasaan sedih. Satu, yang paling aku sering alamin. Nah, setelah aku melakukan research lagi, selain salah paham tadi, kita sering banget pakai mental health itu sebagai tameng buat diri kita. Contohnya gimana? Ya, contohnya aku sendiri. Dulu aku sering banget pakai kayak, kalau aku lagi nggak mood, tuh aku mau hukum semua orang yang nggak tahu apa-apa, jadi aku diemin. Beralasan bahwa aku lagi nggak mood, aku lagi sedih, jadi ya udah stop ganggu aku. Yang padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Nah, sampai satu momen yang bikin aku sadar tuh, tante aku pernah marah banget sama aku karena aku nggak bisa tanggung jawab sama hal yang memang harusnya jadi tanggung jawab aku. Dan kalau diinget-inget,
emang sebel banget. Aku pun kalau jadi tante aku marah sama diri aku sendiri. Karena apa? Karena aku sempet punya rekan organisasi dulu di masa SMA, yang dia tuh nggak mau maju dengan beralasan dia punya NCT. What? Semua orang juga kalau mau maju cemas bawaannya, maksudnya pasti ada demam panggungnya sedikit gitu, walaupun emang dia udah biasa untuk maju ke depan, public speaking or anything. Itu bener-bener gak mau maju sama sekali, walaupun kita udah bujuk-bujuk kayak gimana pun, dari cara paling halus sampai ya bisa dibilang sedikit keras, karena emang tetap gak mau maju, tapi walaupun udah dengan cara yang paling keras, dan itu nyebelin banget. Nah, ada juga nih satu teman aku yang sempat curhat juga ke aku, kalau dia tuh takut untuk berkembang karena dia punya fear of failure. Dia takut akan kegagalan karena dia pernah gagal sebelumnya. Dan ada satu yang paling parah, jadi bisa disebut tuh playing victim, adalah satu teman aku ini yang dia tuh selalu pengen dimengerti sama semua orang. Kayak selalu bilang dirinya A, dirinya B, dirinya C, banyak banget macamnya untuk semua orang tuh mengerti dia. Itu capek banget sih, menjadikan dirinya sendiri tuh jadi korban biar semua orang tuh kasihan sama dia. Nah, dari semua opini yang aku sebutin tadi, itu ada dampaknya. Yang pertama, isu sebenarnya tuh jadi terkubur. Kayak apa contohnya? Jadi ini juga kasus dari lingkungan aku. Ada beberapa temen aku yang menganggap atau melihat teman aku satu ini nih, yang emang dia harusnya udah dibawa ke psikiater atau psikolog, nggak take it serius, yang kayak apaan sih, lebay, kayak gitu doang, masa bisa sampai kayak gitu. Nah, dengan adanya stigma dan kesalahpahaman ini, isu sebenarnya tentang kesehatan mental tuh jadi redup. Karena apa? Karena udah banyak banget stigma kesehatan mental, yang banyak dari mereka tuh jadi mengaku-ngaku. Jadi guys, sebelum kita ngomongin tentang mental health, kita harus paham dulu mental health itu sebenarnya kayak apa sih, dan apa sih sebenarnya mental health itu. Dan jangan sampai kita salah paham dan bikin isu ini tuh jadi nggak serius. Kalau kalian punya opininya sendiri, kalian bebas berkomentar di bawah. Aku akan balas, pasti akan balas. And that's all for today. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk kamu yang belum subscribe. And see you in the next video. Bye.